Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, dengan hormat saya jemput kita berdiri untuk membaca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Silakan duduk. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema Natal GKPMI bersama-sama dengan Natal Utumini Abdesi Kecamatan Tabaru, supaya semua menjadi satu. Ini dikutip dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang pertama. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan tema ini dulu. Perhatikan tema ini baik-baik. Mengapa? Karena ini adalah ucapan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini firman. Amin. Ini deklarasi Tuhan. Amin. Pernyataan Tuhan yang disampaikan 2000 tahun yang lalu. Amin. Ketika besok mau ditangkap dan disalib. Bapak Ibu sekalian, supaya, saya mulai dengan supaya dulu. Supaya dalam tata bahasa Indonesia ini kata kerja, sinonim dengan supaya hendaknya. Tuhan Yesus berdoa 4 kali, dia berdoa. Ayat 11, ayat 12, ayat 22 dan 23 dia katakan supaya mereka menjadi satu. Amin. Artinya apa? Tuhan mau kita bersatu. Amin. Kalau kita bersatu, kita orang kuat. Halmahera Barat harus bersatu mendukung pemerintahan saat ini supaya program-program pembangunannya berhasil. Bersatu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan khotbah, saya menyampaikan testimoni sedikit supaya semua tahu, ini Pak Bupati juga ada. Reformasi tahun 99, lahirnya partai-partai, ada Partai Kristen, PDS dan seterusnya. Saya dilantik dari Partai Kristen. Almarhum Pak Pendeta Pai dilantik juga dari partai yang alirannya sama, dari Partai PDS. Ada Bung Beni Andika Ama dilantik dari Partai Golkar. Ada almarhum Yesaya Singa dilantik dari Partai Golkar. Ada Ibu Mail Hulima dari Partai PDI. Dari 25 anggota DPR kabupaten, belum ada saat ini Kalbar dan sebelum ada kabupaten, 5 orang representasi Sarami Kristen. Lalu kemudian kerusuhan kita lari, dan 2002 kembali ke Ternate. Kembali ke Ternate 2003, program pemekaran berjalan. Halut mau dimekarkan, Haltim mau dimekarkan, Sulah mau dimekarkan, Halsel mau dimekarkan. Halbar belum masuk dalam program itu. Lantas kami berlima ini menginginkan supaya Halmahera Barat harus dimekarkan menjadi daerah otonomi, supaya rakyat bisa bersatu membangun daerah bersama pemerintah. Bupati almarhum Sultan Bacan Gaharal saya bilang, jangan,
Kita orang kasih pindah saja Kabupaten Maluku Utara ke Halsel supaya langsung jadi barang itu. Kami berlima berjuang, bernegosiasi bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jangan ke Halsel, pindah saja ke Halmahera Barat supaya Halmahera Barat berubah nama menjadi kabupaten induk di Lebur, pindah ke sana. Lantas itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kami bersatu bersama-sama, bergandengan tangan memindahkan ibu kota Kabupaten Maluku Utara yang ada ke Ternate ke Jailolo. Halmahera Barat berubah menjadi Kabupaten Halmahera Barat. Saudara, itu ceritanya. Jadi kalau baca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Halmahera Barat ini hanya pemindahan ibu kota Kabupaten induk dan berubah nama. Saudara, saya mau bilang begini. Setelah itu pemilu, pilkada, lahirlah Bupati dan Wakil Bupati Jilid 1, artinya tahap 1. Panamto Hiroba 10 tahun. Selesai pilkada lagi, Bapak Denny Misi 5 tahun. Saya melihat sepanjang kepemimpinan ini gereja-gereja tidak bisa bersatu. Bahkan potensi perpecahan itu terjadi. Tetapi di Bapak James Uang, Bupati kita saat ini, saya melihat beliau merangkul pimpinan-pimpinan gereja. Satu demi satu dirangkul. Katolik, Protestan, Gemi, Pantai Kosta, Kalvari dirangkul supaya bersatu bersama-sama membangun Halmahera Barat. Tema kita malam ini, biarlah semua menjadi satu. Pemimpin model ini lanjutkan, karena peduli terhadap firman Tuhan, taat pada firman Tuhan. Saya bukan kampanye, saya sebagai hamba Tuhan bicara fakta. Tuhan harus bersatu. Tuhan Yesus bilang supaya harus semua untuk siapa? Pertama untuk murid-murid Tuhan Yesus. 12 murid, 11 jadi rasul. Kepada mereka inilah Tuhan Yesus berdoa. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, khotbah Petrus, 3.000 orang bertobat, menerima Injil, percaya Kristus. Mereka pergi, mereka bersatu, mengabarkan Injil kemana-mana. Inilah tujuannya. Tuhan berdoa untuk mereka. Setelah itu, saat ini Bapak, Ibu, dan saya adalah mereka yang dimaksud oleh Tuhan. Dan gereja saat ini dan gereja yang akan datang, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi kita semua bersatu, kemudian menjadi satu. Ini adalah tujuan, visi yang dilaksanakan, yang harus dilaksanakan. Jadi kita orang harus bersatu. Bersatu kita kuat. Amin. Ini nanti ada pilkada lagi nih. Mari bersatu, pilih pemimpin yang satu nafas. Satu dalam apa? Satu dalam iman. Iman kita tentang apa? Percaya Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu satu. Satu dalam keyakinan, satu dalam panggilan. Gereja boleh beda, boleh beda. Hari Minggu tong gereja di masing-masing gereja, tapi ingat, kita tetap satu di dalam Kristus. Amin. Tetap satu. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus mau, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Saudara, kenapa doa ini begitu besar?
ditujukan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bapak Ibu sekalian, jadi Natal sesungguhnya adalah peristiwa akbar, peristiwa besar. Allah mau menyatakan kuasanya untuk menyatukan umatnya, untuk menyertai umatnya. Tuhan Yesus tahu gereja ke depan ada tantangan, ada hambatan, ada penganiayaan terjadi di mana-mana, dan dia berdoa. Saudara, sebelum ucapan ini, narasi ini, kalau kita baca pada ayat yang 11, Tuhan berdoa begini, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Pelihara. Pelihara itu berarti dia memperhatikan. Pelihara itu berarti dia menyertai. Pelihara itu berarti dia melindungi. Pelihara itu berarti dia memberkati. Amin. Ini deklarasi Tuhan. Ini ucapan Tuhan. Yang percaya pasti diberkati. Amin. Saudara, iman Kristen bukan kaleng-kaleng. Iman Kristen kita itu konstan, teguh. Saya selalu bilang di mana-mana, sekali kita percaya Yesus, tetap Yesus. Sekali salib, tetap salib. Jangan karena situasi politik, ekonomi macam-macam kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain. Kita tidak akan diberkati. Supaya semua menjadi satu. Halmahera Barat harus bersatu, amin. Bersatu. Bersatu. Ini Pak Bupati ini punya program, menurut saya program untuk rakyat, untuk saudara-saudara kita yang ada di pedalaman, para petani, nelayan, UKM. Mari kita dukung. Kita bersatu mendukung ini. Saya percaya Halmahera Barat akan sejahtera. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu sekalian, Natal itu bukan seremoni, ya. Natal itu bukan seremoni, tetapi Natal itu sesungguhnya adalah Allah mau menyertai umatnya. Allah mau memelihara ciptaannya. Allah mau menyatukan semua umatnya untuk bersatu dalam iman, bersatu dalam panggilan, bersatu dalam keyakinan. Tadi saya bilang beda gereja boleh, tidak masalah. Memang setelah reformasi gereja di Jerman oleh Martin Luther, gereja ini kemudian terpecah, ya, dari Katolik ke Protestan. Kemudian Johannes Calvin melanjutkan itu, dan akhirnya kita seperti ini. Tapi itu bukan masalah, itu bukan problema, karena ajaran sesungguhnya adalah sama. Saudara, jadi Natal itu peristiwa akbar, peristiwa besar, menggegerkan dunia, menghebohkan dunia. Saudara, kalau kita baca kisah para Majus, ya, orang Majus ini kan, kalau baca sejarah, mereka ini dari bangsa Persia, dari suku Midian. Persia sekarang itu di Irak. Saudara, Irak itu sekarang juga sudah hancur pemerintahannya, ya. Tetapi kalau kita teliti, mengapa orang-orang Majus ini namanya dicatat di Alkitab? Sehingga kita dari sekolah minggu belajar nih barang ini. Sampai sekarang baca terus. Bapak Ibu sekalian, orang Majus ini sesungguhnya lah orang-orang para ahli nujum, tukang ramal.
Tapi tukang ramal bukan saya sama sekarang ini. Tukang ramal sekarang bisa tukang doti, kuntilanak, meki. Kalau ada di sini bertobat, ya, meki, kuntilanak, doti-doti apa, stop. Stop. Kalau tidak stop, tidak bertobat, neraka. Ya. Karena apa? Natal itu sesungguhnya adalah Allah mau menyapa, Allah mau bertemu, Allah mau bertukar pikiran, Allah menjadikan manusia ciptaannya sebagai mitra kerja. Mitra itu teman kerja, partner. Kalau kerja saling menguntungkan. Tapi kita orang bermitra dengan Tuhan ini tidak pernah menguntungkan, merugikan terus, mengecewakan terus. Stop. Mulai malam ini saya menghimbau, mari kita bekerja dengan baik di hadapan Tuhan. Tunjukkan jati diri kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan karena Kristus. Saudara, Yesaya 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhanlah sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Artinya Allah menyertai. 740 tahun sebelum Masehi, Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini kepada orang-orang Israel pembuangan, bahwa akan tanda seorang wanita akan lahir, dia akan diberikan nama Immanuel, artinya Allah yang menyertai. Dan itu digenapi pada waktu kelahiran di Bethlehem. Tuhan menggenapi kepada Yusuf melalui malaikat Gabriel. Allah berbicara, sampaikan kepada Yusuf, jangan meninggalkan Maria sebagai tunangannya, karena anak yang dikandung itu dari Roh Kudus. Dia yang akan menyelamatkan dunia dari dosa, dan dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai berarti dia memelihara. Allah yang menyertai berarti dia memperhatikan. Allah yang menyertai berarti dia melindungi dan memberkati. Amin. Ini Tuhan yang bilang, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara, kalau baca berita-berita para pengamat ekonomi, politik, orang bilang bahwa tahun 2023 ini dunia akan gelap karena memasuki krisis global. Presiden Jokowi, Menteri Keuangan sudah bilang itu juga. Indonesia was-was. Dan ternyata sekarang sudah 25 negara yang antri di International Monetary Fund, IMF, Bank Dunia. Untuk apa? Minta pinjaman. Indonesia belum masuk. Kita berdoa Indonesia diselamatkan, amin. Indonesia penuh dengan kemuliaan, amin. Kita berdoa itu. Tapi saya mau bilang begini, mau krisis kah, isu resesi kah, kita tidak akan mengalami krisis seperti itu, karena Tuhan sudah lebih dulu mendeklarasikan dia Allah Immanuel, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Yang kedua, Natal adalah Allah mau melakukan restorasi. Natal adalah Allah Tuhan kita mau melakukan restorasi, perbaikan, pemulihan hubungan dengan manusia, memperbaiki dunia yang sudah rusak. Restorasi ini partai-partai politik bikin sebagai tema. Itu orang sekarang, itu orang dari dulu lagi. Yesus sendiri
Tuhan kita sudah melakukan restorasi supaya hidup kita, Bapak dan Ibu dan saya, berkenan di hadiratnya, berkenan di hadapannya, supaya kita diberkati, kita diselamatkan. Amin. Bapak Ibu sekalian, Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tuhan melakukan permusuhan karena dosa. Makanya stop bikin dosa. Amin. Stop pangmabuk, stop tipu-tipu, berhenti itu. Kalau saudara tidak berhenti, saudara bermusuhan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan bermusuhan dengan saudara, saudara hidupnya tidak diberkati, tidak diselamatkan. Orang yang hidup dalam dosa terus-menerus mana bisa diberkati? Ya? Paulus bilang semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaannya. Tetapi dengan Natal itu Allah mau melakukan restorasi, perbaikan, pemulihan, supaya hidup kita dipulihkan, dimerdekakan, hidup kita berkenan di hadirat Tuhan. Amin. Sama mau hidup berkenan di hadirat Tuhan. Berikan kemuliaan kepada nama. Terima Natal sebagai restorasi. Amin. Terima Natal itu. Ya, jangan jadikan Natal hanya sebatas seremoni. Saya kemarin bilang Natal tahun ini saya sangat kecewa karena berita di medsos sepi, lebih mendominasi bola. Sampai hari ini orang masih bicara di medsos bola, Messi. Saya tidak bilang itu tidak boleh. Silakan boleh. Saya juga pendukung Jerman. Tapi Jerman suka aja sudah sekali. Tetapi yang saya maksud adalah siarkan ini berita Natal di mana-mana supaya Indonesia tahu, dunia tahu, Kalimantan tahu, Sumatera tahu, Jawa tahu, Papua tahu, Sulawesi tahu, Halmahera tahu bahwa Yesus itu adalah Raja. Siarkan itu. Jangan bola terus sampai suami istri bakal lain. Saya tidak, silakan saja, tapi jangan itu kemudian kita seolah-olah hilang karakter sebagai orang-orang Kristen. Natal itu adalah karakter kita. Natal itu adalah identitas kita. Beritakan itu, medsos saya edarkan itu. Pulsa 5.000 saja kok skip starter. Edarkan itu. Coba. Saya mau lihat besok nanti dari Halbar siarkan berita Natal, sukacita, damai sejahtera. Kapan lagi? Coba mau lihat dong sebelah. 24 jam siar, tayang, semua stasiun. Kita orang punya stasiun di mana? Stasiun kita ada dalam hati dan pikiran kita. Siarkan itu terus menerus. Siarkan. Saya punya kepentingan tidak ada hanya satu, kita orang bersatu, siarkan ini. Karena ini panggilan, ini tanggung jawab, ini tugas kita. Ini karakter kita, identitas kita, jangan dihapuskan, jangan dianulir karena perkembangan zaman. 2000 tahun sekian Tuhan sudah bicara ini, supaya semua menjadi satu. Saudara, Kejadian 6 ayat 5 dan 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Saudara, itu yang saya bilang tadi. Dosa itu memulihkan hati Tuhan.
dosa itu Allah sangat kecewa. Makanya kalau berdoa sudah tahun Tuhan belum jawab, jangan menggerutu, tanya pada dirimu, introspeksi, evaluasi, apakah saya ini hidup telah benar di hadapan Tuhan? Introspeksi. Kalau belum benar, bertobat. Karena itu sangat memulihkan, mengecewakan hati Tuhan. Orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, saya yakin 100% hidup mereka tidak berkenan di hadirat Tuhan. Berhenti berbuat dosa. Dosa apa saja? Tukang foya kah, tukang mabok kah, tukang tipu kah? Stop. Hidup saudara tidak diberkati. Ini bukan saya bilang, firman Tuhan bilang. Ayat ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan sampai menyesal. Dosa itu bisa membuat karakter Tuhan berubah. Dari penyayang bisa menghukum. Saya bilang tadi, Natal itu adalah Tuhan mau bermitra lagi, memulihkan hubungan kita. Kalau bermitra, mitra itu teman, partner bisnis. Kalau bermitra itu kan saling menguntungkan. Tapi selama ini kita orang salah melakukan, merugikan Tuhan. Makanya kadang-kadang kita orang gagal. Saudara, berhenti itu. Tuhan bicara sangat keras. Lalu singkat cerita, peristiwa air bah semua musnah. Hanya Nuh dan keluarga diselamatkan beserta binatang-binatang ia ditentukan mana yang hidup. Habis. Saudara, Allah kita Allah yang heran. Allah yang penuh kasih. Setelah peristiwa air bah, mari kita lihat Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam silih berganti. Yang ketiga, Natal itu adalah Allah mau peduli menyelamatkan umat ciptaannya. Saudara, setelah peristiwa bah, singkat cerita, Tuhan kita adalah penyayang. Tuhan kita adalah Allah yang heran, Allah yang luar biasa. Dia begitu lagi mau mengasihi umatnya. Dia mau memulihkan ciptaannya, dan dia mendeklarasikan selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam silih berganti. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Saudara, Tuhan kita adalah hebat. Tidak ada seperti yang lain. Tuhan kita itu besar kuasanya. Sekali dia meluangkan bumi terjadi. Saya tidak mengkhotbahkan eskatologi atau akhir zaman, tapi akhir ini Bapak dan Ibu buka mata baik-baik. Gempa bumi di mana-mana, perang di mana-mana, kelaparan di mana-mana, krisis di mana-mana. Itu warning, itu peringatan. Itu orang harus siap. Harus siap. Makanya bersatu dalam hal apa? Dalam iman. Bersatu untuk tidak melakukan kejahatan. Bersatu berhenti melakukan perbuatan dosa. Karena dosa itu sekali lagi mengecewakan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan kecewa, habislah. Habislah. Saudara, yang keempat,
Natal adalah karya agung Allah yang Maha Kudus untuk menyelamatkan manusia. Saya bilang karya agung karena tidak ada karya-karya yang sebesar yang dilakukan Yesus Tuhan kita. Amin. Siapa yang punya otoritas menyelamatkan manusia dan dunia? Tidak ada. Satu-satunya adalah Yesus Tuhan kita. Saudara, kajian 3 ayat 16 semua sudah hafal, saya tidak harus baca. Tapi saya mau sampaikan Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Itu berarti Tuhan kita adalah kunci. Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang punya otoritas untuk memberikan apa yang kita mau. Dia Allah Yehova Rafa, Dia Allah Yehova Yire, Dia Allah Yehova Nisi, Dia Allah Yehova Salom, Dia Allah El Shaddai, Dia Allah Immanuel. Amin. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, Natal adalah identitas dan karakter kita. Ingat baik-baik, kita punya identitas, kita orang punya karakter. Karakter kita harus menunjukkan karakter Natal. Natal itu menyapa dan mengasihi. Natal itu mengampuni. Natal itu mau berkorban. Itu karakter kita. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui apa? Jalan lain. Perhatikan jalan lain. Orang-orang Majus ini bukan orang penyembah di bait Allah. Bukan juga mereka dalam keturunan para nabi. Orang Majus ini mereka ahli nujum, tukang ramal. Jadi kalau bicara hubungan hierarki, tidak ada hubungan dengan kelahiran Kristus sebenarnya. Pada waktu mereka datang di Yerusalem, dorang tanya sampai pada Herodes. Herodes kaget, saya sudah yang paling berkuasa ini, saya yang paling raja di sini, masa ada raja lain? Coba periksa kitab suci. Buka-buka, ternyata betul. Akan lahir seorang raja berkuasa untuk Israel. Lantas Herodes bilang begini, silakan kalian pergi sembah dia. Kalau sudah datang, kasih tahu ke saya. Padahal ini karakter tipu-tipu. Herodes menipu. Tetapi manusia, apapun juga engkau, kekuasaan apapun juga engkau, terbatas. Allah lebih berdaulat. Allah memiliki otoritas yang kuat dan tinggi untuk mengelola dunia ini. Lantas, apa yang terjadi? Setelah mereka menyembah, mempersembahkan semua itu, malaikat kasihnya, jangan kembali ke Herodes. Mereka pulang melalui jalan lain. Jalan lain di sini adalah jalan yang penuh dengan kedamaian. Jalan lain di sini adalah jalan keselamatan yang Tuhan berikan. Jalan lain di sini adalah jalan menuju kebenaran. Orang-orang maju sini mengambil keputusan tunduk pada kedaulatan Tuhan, tunduk pada kehendak Tuhan. Mereka tidak lagi berkompromi dengan kekuasaan dunia, dengan raja-raja. Mereka berkompromi dengan siapa? Dengan Tuhan. Itulah hebatnya orang-orang Majus. Kesimpulannya, mari Natal malam ini kita sama-sama merenungkan kembali Allah kita, Allah yang heran. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan berkati.